Waktu merayap lambat seperti cairan kental yang lengket. Sejak insiden kecupan itu, udara di rumah kami terasa berbeda, lebih berat, lebih bermuatan listrik. Setiap kali kami berada di ruangan yang sama, ada sesuatu yang tidak terucapkan. Sebuah rahasia besar yang berdenyut di antara suara detak jam dinding dan desis kompor. Pagi di kota hujan ini selalu dimulai dengan aroma yang sama. Perpaduan antara tanah basah, sisa embun di daun pisang, dan wangi mentega yang dilelehkan di atas wajan panas. Namaku Sekar. Di usiaku yang melewati angka 40, hidupku adalah pengulangan dari adonan yang kalis, uap kukusan yang pedih di mata, dan derik pintu kayu tua yang meminta minyak. Sudah 10 tahun aku menjalani hidup sebagai janda. Suamiku, Gibran, pergi meninggalkan lubang besar di dada yang perlahan kutambal dengan kesibukan dapur. Namun, lubang itu tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya tersembunyi di balik tumpukan kotak risoles dan kue talam yang kuproduksi setiap hari. "Bu, kopinya jangan terlalu manis. Aku mau yang pahit saja, seperti kenangan ibu kalau lagi melamun." Suara itu memecah keheningan fajar. Suara yang berat, dalam, dan memiliki getaran yang sanggup membuat cangkir-cangkir keramik di rak bergeming halus. Aku menoleh. Di ambang pintu dapur yang remang, berdiri Adrian. Ia mengenakan kaos singlet putih yang ketat, menonjolkan bahu lebarnya yang masih basah sisa air wudhu. Rambutnya yang hitam legam berantakan, jatuh di dahi dengan cara yang tidak beraturan, namun entah mengapa terlihat sangat serasi dengan rahangnya yang tegas. Aku terpaku sejenak. Ingatanku mendadak terlempar pada bocah kecil usia 6 tahun yang dulu menangis terseduh karena jatuh dari sepeda. Bocah yang kupeluk erat, yang kukeringkan air matanya dengan ujung dasterku. Kini, bocah itu telah hilang. Yang berdiri di hadapanku adalah seorang pria berusia 21 tahun yang tingginya membuatku harus mendongak jika ingin menatap matanya. "Ibu dengar tidak?" Adrian berjalan mendekat. Langkah kakinya tanpa suara, seperti kucing hutan. Iya, Adrian, ibu dengar. Kopi hitam tanpa gula kan?" Jawabku gugup. Aku segera membalikkan badan, kembali pada kompor. Tanganku gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir. Kenapa aku gugup? Dia anakku. Meski tidak ada setetes pun darahku yang mengalir di nadinya, aku adalah dunianya selama belasan tahun. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang bergeser. Seperti lempeng bumi yang bergerak tanpa suara, namun mampu meruntuhkan bangunan di atasnya. Cara Adrian memandangku bukan lagi cara seorang anak mencari perlindungan. Itu adalah tatapan seorang pelindung yang sedang menilai miliknya. Sore harinya hujan turun lebih deras dari biasanya. Aku sedang dikejar target pesanan 300 risoles untuk acara syukuran di balai desa besok pagi. Dapur terasa pengap oleh uap gorengan. Keringat mulai menetes di pelipisku, membuat beberapa helai rambut menempel di pipi. Aku sedang membungkuk di atas meja kayu besar, jemariku cekatan melipat kulit risoles yang tipis dan lentur. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu itu siapa. Aroma sabun cendana bercampur bau maskulin yang khas langsung memenuhi rongga hidungku. Adrian berdiri sangat dekat. Begitu dekat, hingga aku bisa merasakan panas yang memancar dari tubuhnya merambat ke punggungku. Aku berhenti melipat. Jantungku mulai memainkan irama yang ganjil. "Sudah kubilang, jangan dipaksakan sendiri, Bu. Biar aku yang bagian membungkusnya ke dalam plastik."
bisiknya. Suaranya tidak keras, namun karena posisinya yang tepat di belakang telingaku, setiap getaran vokalnya terasa seperti sengatan listrik kecil di tengkukku. Aku mencoba tetap tenang, berusaha menarik napas dalam-dalam meski udara di sekitarku seolah mendadak menipis. Tidak apa-apa, John. Adrian, ibu sudah biasa, kataku, tanpa sengaja memanggilnya dengan nama panggilan masa kecilnya yang sudah lama ia tinggalkan. Adrian, Bu, bukan Johnny lagi. Koreksinya dengan nada rendah yang terdengar seperti peringatan. Tangan Adrian terjulur dari belakang, melewati pundakku untuk mengambil plastik kemasan di depanku. Saat ia melakukannya, dadanya yang bidang nyaris bersentuhan dengan punggungku. Aku merasa terjepit di antara meja dan tubuhnya yang kokoh. Aku menahan napas. Wangi tubuhnya begitu memabukkan. Sesuatu yang asing. Sesuatu yang seharusnya tidak aku sadari dengan sedetil ini. Tanganku sudah bersih, katanya lagi, menunjukkan telapak tangannya yang lebar di depan mataku. Jemarinya panjang dan kuat. Aku teringat bagaimana jemari itu dulu sering menggenggam jari telunjukku saat menyeberang jalan. Sekarang satu telapak tangannya saja mungkin sanggup menutupi seluruh wajahku. Kami bekerja dalam diam yang menyesakan. Aku melipat, ia membungkus. Setiap kali tangannya bergerak mengambil risoles dari piring yang kusorongkan, jemari kami bersentuhan. Singkat, namun efeknya dahsyat. Seperti percikan api yang jatuh di atas tumpukan jerami kering. Ibu lelah? Tanyanya tiba-tiba. Hanya sedikit panas saja di sini, jawabku sambil menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang bertepung. Tanpa diduga, Adrian menarik sebuah handuk kecil yang tersampir di pundaknya. Dengan gerakan yang sangat lembut, hampir seperti belayan, ia menyeka butiran keringat di pelipisku. Aku terpaku, tubuhku mendadak sekaku batu. Mataku bertemu dengan matanya. Mata Adrian yang biasanya teduh, sore itu terlihat gelap dan berkabut. Ada kegelisahan yang sangat dalam di sana, sebuah emosi yang meluap-luap, yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Dia menatap bibirku selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, sebelum kembali menatap mataku. Ibu terlalu cantik untuk bekerja sekeras ini di dapur, ucapnya lirih. Kalimat itu bukan pujian seorang anak. Itu adalah sebuah pernyataan dari seorang lelaki yang sedang menahan diri agar tidak meledak. Aku segera membuang muka, pura-pura fokus pada adonan terakhir. Sudah, cepat selesaikan itu. Sebentar lagi maghrib. Adrian tidak bergerak. Ia masih berdiri di sana, mengawasiku dengan cara yang membuatku merasa telanjang. Aku bisa merasakan tatapannya menyusuri lekuk pundakku, turun ke pinggang, lalu kembali ke wajahku. Ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Dinding-dinding kayu yang biasanya memberikan rasa aman, kini seolah mulai menghimpitku. Malam itu, setelah seluruh pesanan selesai, aku duduk di kursi rotan di teras belakang. Aku butuh udara dingin untuk mendinginkan kepalaku yang terasa terbakar. Langit malam tanpa bintang, gelap dan pekat, seolah sedang menyembunyikan rahasia yang tak sanggup diucapkan oleh siang. Pikiran-pikiranku melayang. Aku memikirkan Gibran. Jika dia masih hidup, apakah dia akan melihat apa yang aku lihat? Apakah dia akan menyadari bahwa bocah yang kami ambil dari panti asuhan itu kini menatap istrinya dengan cara yang berdosa? Aku merasa seperti pengkhianat. Namun,
di sudut hatiku yang paling gelap, ada sebuah pengakuan jujur yang membuatku ketakutan. Tatapan Adrian membuatku merasa diinginkan kembali. Sebagai wanita, bukan sebagai ibu, bukan sebagai pembuat kue, bukan sebagai janda yang kasihan. Ibu belum tidur. Suara itu lagi muncul dari kegelapan ruang tengah. Adrian berjalan mendekat, membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja kecil di sampingku. Lalu alih-alih duduk di kursi lain, ia justru jongkok di samping kursiku. Tangannya diletakkan di atas sandaran tangan kursiku, sangat dekat dengan jemariku. Tidur saja dulu, Adrian. Besok kamu ada kelas pagi kan? Kataku, berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Aku tidak bisa tidur, Bu. Pikiranku berisik sekali. Jawabnya sambil menatap lurus ke kegelapan taman belakang. Berisik kenapa? Kuliahmu? Adrian terkekeh pelan. Sebuah tawa yang pahit. Bukan kuliah. Ada sesuatu yang ingin keluar dari dadaku. Tapi aku takut kalau aku mengatakannya, ibu akan mengusirku dari rumah ini. Jantungku berdegup kencang. Jangan bicara sembarangan. Ini rumahmu juga. Adrian menoleh, menatapku dengan intensitas yang sanggup melelehkan baja. Benarkah ini rumahku? Ataukah aku hanya tamu yang terlalu lama menetap dan mulai mencintai pemilik rumahnya dengan cara yang salah? Aku terdiam 1000 bahasa. Udara malam yang dingin mendadak terasa menyesakan. Di kejauhan, suara jangkrik seolah berhenti mengerik, memberikan panggung bagi keheningan yang penuh ketegangan di antara kami. Adrian perlahan mengulurkan tangannya, menyentuh ujung dasterku yang menjuntai. Ia tidak menariknya, hanya menyentuhnya dengan ujung jari. Seolah daster itu adalah sesuatu yang sangat suci, sekaligus sangat terlarang. Malam ini dingin sekali, Bu, bisiknya. Tapi melihat ibu di sini, aku merasa hangat, terlalu hangat. Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya bisa menatap tangannya yang kekar di samping tanganku yang mulai keriput. Perbedaan usia kami terpampang nyata di sana. Namun di dalam kegelapan teras itu, jarak tersebut seolah menguap, digantikan oleh gravitasi ganjil yang menarik kami untuk saling bersentuhan. Malam itu berakhir dengan Adrian yang berdiri lebih dulu, mengecup keningku, sedikit lebih lama dari biasanya, lalu masuk ke dalam tanpa kata lagi. Ia meninggalkanku sendiri di teras, menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kesadaran bahwa hidupku yang tenang sebagai janda pembuat kue telah berakhir. Babak baru telah dimulai. Babak di mana bayang-bayang di tengkukku bukan lagi sekadar hayalan, melainkan kenyataan yang mulai mengambil bentuk. Malam itu, hujan tak lagi sekadar rintik. Ia turun dengan amuk yang seolah ingin merubuhkan atap seng rumah kami. Suara gemuruh di langit bersahutan dengan derit kayu rumah panggung yang bergoyang ditiup angin kencang. Aku meringkuk di balik selimut tebal di kamarku, namun mataku enggan terpejam. Pikiran tentang percakapan di teras belakang tadi masih terngiang-ngiang. Mencintai pemilik rumahnya dengan cara yang salah. Kalimat Adrian itu seperti gema yang memantul di setiap sudut benakku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah luapan emosi sesaat dari seorang pemuda yang sedang mencari jati diri. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu Adrian bukan tipe orang yang bicara tanpa makna. Pukul menunjukkan 11:15. Suasana rumah sangat sunyi, kecuali suara air yang menghantam genteng. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Langkah kaki yang pelan, hampir ragu, mendekat ke arah pintuku. Jantungku seketika berpacu liar. Aku segera memejamkan mata, mengatur nafas agar terdengar teratur.
berpura-pura telah hanyut dalam mimpi. Krit. Pintu kamar yang tidak kukunci terbuka perlahan. Cahaya remang dari lampu jalan di luar yang menembus jendela memberikan siluet tubuh tinggi besar di ambang pintu. Itu dia, Adrian. Aku merasakan kasur di sisi kananku sedikit ambles saat ia duduk di pinggir ranjang. Aroma sabun cendananya segera menguasai udara di sekitarku. Aku tetap bergeming, meski seluruh sel di tubuhku berteriak waspada. Biasanya, Adrian hanya akan masuk, berdiri sejenak, mengecup keningku secepat kilat, lalu berbisik, "Met bobo," sebelum pergi. Itu adalah ritual suci sejak ia berusia 6 tahun. Sebuah tanda bakti. Namun malam ini, ritual itu terasa berbeda bahkan sebelum dimulai. Adrian tidak segera bergerak. Ia hanya duduk di sana. Cukup lama hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdentum di bantal. Lalu, aku merasakan tangannya yang hangat menyentuh helai rambut yang menutupi pipiku, menyisipkannya ke belakang telinga dengan gerakan yang sangat lembut. "Ibu," bisiknya. Suaranya syarat dengan beban yang tak sanggup lagi ia pikul sendirian. Lalu ia menunduk. Aku merasakan kecupan itu mendarat di keningku. Hangat dan lama. Namun bukannya menjauh seperti biasanya, nafasnya justru tetap tinggal di sana, membelai kulit wajahku. Jantungku berhenti berdetak sesaat ketika kecupan itu berpindah ke pipiku. Lembut sekali, seolah aku terbuat dari porselen yang bisa retak kapan saja. Dan kemudian, segalanya runtuh. Aku merasakan bibir Adrian menyentuh bibirku. Singkat, namun penuh tekanan yang penuh rasa lapar sekaligus keraguan. Itu bukan kecupan seorang anak. Itu adalah ciuman seorang pria yang sedang mempertaruhkan seluruh dunianya demi satu momen kejujuran. Darahku terasa berdesir hebat. Ada bagian dari diriku yang ingin segera bangun, menamparnya dan mengusirnya keluar. Namun, ada bagian lain, bagian yang sudah lama kesepian dan haus akan sentuhan, yang justru membuatku tetap diam, membiarkan rasa hangat itu menjalar hingga ke ujung jari kakiku. Aku tetap memejamkan mata, membiarkan pengkhianatan ini terjadi dalam diam yang menyesakkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Adrian menarik diri. Aku mendengar helaan napasnya yang berat, seolah ia baru saja melepaskan beban seberat gunung. "Maafkan aku, Sekar," bisiknya. Ia menyebut namaku, tanpa embel-embel ibu. Ia berdiri, menyelimutiku dengan lebih rapat, lalu melangkah keluar dan menutup pintu dengan sangat pelan. Begitu pintu tertutup, aku membuka mata lebar-lebar. Kegelapan kamar mendadak terasa mencekik. Aku menyentuh bibirku dengan ujung jari yang gemetar. Rasanya masih ada, sisa hangat dan aroma cendana itu. Air mata perlahan jatuh di sudut mataku. Bukan karena marah, tapi karena aku menyadari bahwa mulai malam ini, rumah ini bukan lagi tempat yang sama. Kesucian hubungan kami telah hangus, menyisakan abu yang berterbangan di antara kami. Keesokan paginya, dapur terasa seperti medan perang yang dingin. Aku sengaja bangun lebih awal, sebelum matahari benar-benar menyentuh ufuk, berharap bisa menghindari pertemuan dengannya. Aku sibuk mengulek bumbu untuk nasi goreng kesukaannya dengan tenaga ekstra. Seolah-olah dengan menghancurkan bawang dan cabai, aku bisa menghancurkan ingatan semalam. Tap, tap, tap. Suara langkahnya di tangga membuat punggungku menegang. Adrian muncul dengan kaos lusuh dan rambut aut-autan. Ia terlihat seperti tidak tidur semalam,
ada lingkaran hitam di bawah matanya. Namun senyumnya tetap mengembang saat melihatku. "Bu, wangi banget nih, bikin lapar," katanya dengan nada yang terlalu normal, terlalu santai. Seolah-olah kecupan di bibir semalam hanyalah halusinasiku saja. Aku berusaha tersenyum, tapi aku yakin wajahku terlihat kaku seperti topeng kayu. "Iya, ini mau matang. Duduklah." Kami makan dalam diam, hanya suara denting sendok yang beradu dengan piring keramik. Aku menunduk dalam-dalam, pura-pura sangat tertarik dengan butiran nasi di piringku. Namun, aku bisa merasakan matanya mencuri pandang ke arahku berkali-kali. "Ibu kok diam saja?" tanyanya tiba-tiba. "Ibu hanya sedikit pening, kurang tidur mungkin, karena hujan semalam sangat berisik," jawabku asal. Adrian meletakkan sendoknya. Ia mencondongkan tubuh ke depan meja. "Hanya karena hujan? Atau karena ada hal lain yang mengganggu pikiran ibu?" Aku tercekat. Keberaniannya menyudutkan aku membuatku kehilangan kata-kata. Aku ingin meledak, ingin bertanya, "Kenapa kamu lakukan itu semalam?" Tapi ketakutan akan jawabannya jauh lebih besar daripada rasa penasaranku. "Nggak ada apa-apa, Adrian. Cepat habiskan. Nanti telat kuliah jam 10 kan?" Adrian bersandar di kursi, menatapku dengan ketenangan yang ganjil. "Aku nggak buru-buru, Bu. Aku ingin santai dulu. Bersamamu." Kata "bersamamu" itu ditekankannya dengan cara yang membuat bulu kuduku berdiri. Setelah selesai makan, ia bersiap pergi. Saat ia sedang mengenakan sepatu di dekat pintu depan, aku pura-pura sibuk menyapu halaman depan, menghindari kontak mata langsung. Tiba-tiba, ia berhenti. Ia menoleh ke arahku. Sinar matahari pagi jatuh di wajahnya, membuatnya tampak sangat tampan sekaligus mengintimidasi. "Maaf ya soal tadi malam," ucapnya nyaris seperti bisikan yang terbawa angin. Tanganku yang memegang sapu mendadak mati rasa. Aku tetap membelakanginya, tidak berani berbalik. "Udah, cepet kuliah, jangan telat," jawabku cepat, mencoba terdengar ketus agar ia tidak mendengar getaran di suaraku. Langkah motornya perlahan menjauh, meninggalkan kepulan asap dan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Aku menyandarkan sapu di tembok dan terduduk di kursi taras, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Aku tahu satu hal pasti, hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan yang paling menakutkan, bukan hanya karena Adrian berubah, tapi karena aku mulai merasa bahwa aku tidak ingin dia kembali menjadi anak kecilku yang dulu. Waktu merayap lambat seperti cairan kental yang lengket. Sejak insiden kecupan itu, udara di rumah kami terasa berbeda, lebih berat, lebih bermuatan listrik. Setiap kali kami berada di ruangan yang sama, ada sesuatu yang tidak terucapkan. Sebuah rahasia besar yang berdenyut di antara suara detak jam dinding dan desis kompor. Malam itu hujan telah reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku duduk di ruang tamu, sebuah ruangan kecil dengan cahaya lampu yang sengaja kupasang redup untuk menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Di pangkuanku, tumpukan pakaian bersih yang baru kering menanti untuk dilipat. Ini adalah kegiatan terapeutikku, cara untuk menjaga tanganku tetap sibuk agar pikiranku tidak melayang ke tempat-tempat terlarang. Pintu kamar terbuka. Adrian keluar dengan langkah santai. Ia hanya mengenakan celana kain panjang dan kaos putih tipis yang memperlihatkan lekuk otot bahunya yang tegas. Ia membawa segelas susu hangat, lalu tanpa izin duduk tepat di sebelahku di sofa rotan yang sempit. Jarak kami hanya terpaut sejengkal. Aku bisa mencium aroma sisa mandi, sabun cendana dan kesegaran air yang entah kenapa terasa lebih tajam malam ini. "Belum tidur, Bu?" tanyanya lembut. "Sedikit lagi, tanggung, ini pakaian sekolahmu. Maksud ibu, pakaian kuliahmu, belum rapi," jawabku gugup. Lidahku masih sering terpeleset pada memori masa lalu. Aku mencuri pandang padanya dari sudut mata.
Ia sedang menyesap susunya. Matanya menatap lurus ke depan. Namun aku tahu, ia sadar sepenuhnya bahwa aku sedang memperhatikannya. Rahangnya terlihat lebih tegas dari sebulan lalu. Kulitnya bersih, dan ada aura kemapanan yang mulai muncul pada dirinya. Ia bukan lagi remaja yang butuh diarahkan. Ia adalah pria yang tahu apa yang ia inginkan. Adrian, panggilku pelan, mencoba memecah kesunyian yang mulai terasa intim. Iya, ia menoleh, matanya yang tajam mengunci pandanganku. Ibu perhatikan, belakangan ini kamu berubah. Kamu jadi lebih rapi, lebih wangi juga. Aku mencoba tertawa kecil, meski terdengar hambar. Lagi dekat sama cewek di kampus ya? Adrian mengernyitkan dahi, lalu sebuah senyum geli tersungging di sudut bibirnya. Kok ibu nanya begitu? Ya, wajar kan? Kamu sudah semester 5, sudah gagah begini. Pasti banyak mahasiswi yang melirik. Siapa namanya? Teman sekelasmu? Aku kembali fokus melipat kaos, berusaha menyembunyikan rasa penasaran atau mungkin rasa takut di balik gerakan tanganku. Adrian tertawa kecil, suara baritonnya bergema di ruangan yang sunyi itu. Ia meletakkan gelasnya di meja kayu, lalu memiringkan duduknya menghadapku. Aku tidak punya pacar, Bu. Tidak lagi dekat dengan siapapun, dan belum kepikiran untuk mencari. Ada kelegaan aneh yang menyusup di dadaku, sebuah perasaan egois yang seharusnya tidak ada. Namun aku tetap memaksakan diri untuk bertanya lebih jauh. Masa? Pasti ada yang nembak kamu duluan kan? Adrian menarik napas panjang. Tatapannya mendadak berubah serius. Ada beberapa. Tapi aku tidak tertarik. Hati ini sudah penuh, Bu. Penuh? Tanyaku bodoh. Iya, jawabnya lirih. Kalau nanti aku punya pacar, aku pengen dia sepertimu. Gerakan tanganku terhenti di udara. Aku membeku. Maksudmu? Yang pintar masak. Aku mencoba melucu. Namun suaraku gemetar. Bukan cuma itu. Lanjut Adrian. Ia kini menatapku dengan sorot mata yang begitu dalam. Seolah ingin menembus dinding pertahananku. Aku ingin wanita yang cantik luar dalam. Yang sabar. Yang kuat. Yang jiwanya besar seperti ibu. Setiap kali aku melihat perempuan lain, aku selalu membandingkannya denganmu. Dan tidak ada yang menang. Ibu itu indah. Cara ibu mengikat rambut. Cara ibu tersenyum kalau kue ibu mengembang sempurna. Semuanya bikin adem. Napas ini seakan tertahan di kerongkongan. Pujian itu terlalu tulus. Terlalu matang untuk keluar dari mulut seorang anak. Itu adalah pengakuan dari seorang pemuja. Kadang aku mikir, bisik Adrian lagi. Suaranya kini merendah. Bisa nggak ya? Suatu hari nanti aku nemu perempuan yang benar-benar kayak ibu. Atau apa aku memang hanya ditakdirkan untuk menginginkan yang sudah ada di depanku? Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa terkunci. Jantungku berdebar sangat keras. Hingga aku takut Adrian bisa mendengarnya. Aku ingin berdiri dan masuk ke kamar. Melarikan diri dari intensitas tatapannya. Tapi kakiku terasa seperti terpaku ke lantai. Adrian, Kamu mungkin hanya rindu suasana rumah, kataku lirih, mencoba mencari pembenaran logis. Adrian tidak membantah. Ia justru bangkit berdiri, namun tidak pergi menjauh. Ia berdiri di hadapanku yang masih tertuduk,
membuat bayangannya menutupi seluruh tubuhku. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pundakku dengan jemarinya yang hangat. Aku bukan anak kecil lagi, Sekar. Berhentilah menganggapku anak kecil yang sedang bingung, ucapnya. Dan untuk kedua kalinya, ia menyebut namaku tanpa gelar. Ia kemudian membungkuk sedikit. Wajahnya berada tepat di depan wajahku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Untuk sesaat, aku merasa dunia berhenti berputar. Aku benar-benar menginginkannya, dan kenyataan itu membuatku sangat ketakutan. "Selamat malam," bisiknya tepat di bibirku. Namun kali ini ia tidak menciumku. Ia hanya memberikan jarak setipis helai rambut, membiarkan ketegangan itu membakar kami berdua, sebelum ia akhirnya menegakkan tubuh dan berjalan menuju kamarnya. Aku ditinggalkan sendirian di ruang tamu yang kini terasa jauh lebih dingin. Pakaian yang belum selesai kulipat jatuh berserakan di lantai. Malam itu, aku tahu bahwa dialog di ruang tamu ini telah mengakhiri masa gencatan senjata kami. Adrian telah mengibarkan benderanya, dan aku sedang berjuang melawan diriku sendiri agar tidak menyerah kalah. Sore itu, langit di atas kota kita tidak memberikan kepastian. Mendung menggantung rendah, berwarna abu-abu pekat seperti jelaga. Namun, hujan tak kunjung tumpah. Udara terasa sangat lembab. Jenis udara yang membuat kulit terasa lengket dan napas terasa berat. Aku baru saja menyelesaikan pesanan terakhir, 3 loyang besar kue talam, dan beberapa kotak risoles yang aromanya masih memenuhi setiap sudut dapur. Peluh membasahi telipisku, mengalir turun ke sela-sela leher daster yang mulai terasa gerah. Pekerjaan dapur hari ini terasa 2 kali lebih melelahkan. Mungkin karena pikiranku tidak pernah benar-benar istirahat sejak dialog di ruang tamu malam itu. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat bayangan Adrian. Setiap kali aku mendengar suara langkah kaki, jantungku bersiap untuk lonjakan adrenalin yang melelahkan. Kupikir Adrian masih di kampus. Biasanya, pada hari Kamis, dia memiliki jadwal praktikum yang panjang hingga menjelang petang. Maka, dengan langkah gontai karena kelelahan, aku memutuskan untuk mandi lebih awal. Aku butuh air dingin untuk membasuh penat, dan yang lebih penting, membasuh kegelisahan yang menyebalkan ini. Aku masuk ke kamar mandi tanpa pikir panjang. Saking lelahnya, pikiranku seperti mati rasa. Aku melepas pakaian, membiarkan air dari pancuran mengguyur tubuhku. Air dingin itu terasa seperti berkah. Aku memejamkan mata di bawah kucuran air, mencoba membayangkan bahwa semua kerumitan ini ikut larut dan mengalir ke lubang pembuangan. Aku ingin kembali menjadi Sekar yang dulu, janda pembuat kue yang hanya memikirkan harga terigu dan kualitas santan. Namun, saat aku selesai dan hendak mengeringkan tubuh, realitas menghantamku dengan keras. Aku meraba dinding di balik pintu, tempat aku biasanya menggantung handuk. Kosong. Tanganku hanya menyentuh ubin yang dingin dan basah. Seketika, ingatanku berputar cepat. Tadi pagi, aku mencuci semua handuk dan menjemurnya di belakang rumah karena cuaca sempat panas terik. Aku lupa mengambilnya kembali. Aku lupa membawa handuk bersih ke dalam. Ya Tuhan, bisikku panik. Aku berdiri mematung di tengah kamar mandi yang sempit. Jantungku mulai berdegup kencang. Dalam keadaan normal, ini bukan masalah besar. Aku bisa saja lari cepat ke kamar yang hanya berjarak 5 langkah dari pintu kamar mandi. Tapi masalahnya, rumah ini bukan lagi rumah yang normal. Aku menempelkan telinga ke pintu kayu kamar mandi, mencoba menangkap suara di luar. Hening, hanya ada suara detak jam dinding dari ruang tengah dan desau angin yang menyusup lewat celah ventilasi. Aku menarik napas lega. Adrian pasti belum pulang. Aku membuka pintu kamar mandi sedikit sekali, hanya celah sempit untuk memastikan keadaan aman. Aku menyembulkan kepala,
Rambutku yang basah meneteskan sisa air ke pundakku yang polos. Koridor sepi. Aku bersiap untuk keluar dengan cepat. Namun tiba-tiba, suara derit pintu depan yang terbuka membuat seluruh tubuhku membeku. Klik. Itu suara kunci diputar. Lalu langkah kaki yang mantap masuk ke dalam rumah. Langkah yang tidak asing. Langkah yang sekarang menjadi momok sekaligus kerinduan bagiku. "Ibu, aku pulang." Suara bariton Adrian menggema. Terdengar sangat dekat. Seolah dia baru saja meletakkan tasnya di meja makan, yang hanya berjarak beberapa meter dari posisiku. Aku segera menutup kembali pintu kamar mandi, menguncinya dengan tangan gemetar. Napas ditarik pendek-pendek. Aku terjebak. Aku tidak mungkin keluar tanpa busana. Dan aku tidak mungkin menunggu di sini sampai ia masuk ke kamarnya, karena ia pasti akan mencariku ke dapur atau ruang tengah. "Ibu di mana?" Suara langkahnya mendekat ke arah koridor kamar mandi. Aku tidak punya pilihan. Aku harus bicara. Aku harus menjaga agar suaraku tidak terdengar seperti wanita yang sedang ketakutan setengah mati. "Adrian?" panggilku. Suaranya terdengar sedikit pecah. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Aku bisa membayangkan dia berdiri di sana, hanya terpisah selembar kayu tua dariku. "Ibu? Ibu sedang mandi?" Iya, Adrian. Boleh ibu minta tolong?" "Tentu, Bu. Apa?" Nada suaranya berubah. Ada sedikit nada penasaran yang membuatku semakin gugup. "Ibu lupa membawa handuk. Tolong ambilkan di jemuran belakang, yang warna biru. Taruh saja di atas kursi di depan pintu ini. Lalu kamu masuk ke kamar ya." Aku memberikan instruksi sejelas mungkin, berusaha menekankan bagian masuk ke kamar. "Oh, handuk biru. Tunggu sebentar." Aku mendengar langkah kakinya menjauh, menuju pintu belakang. Aku menyandarkan punggung ke pintu kamar mandi, memejamkan mata, dan merutuki kecerobohanku. Kenapa harus sekarang? Kenapa di saat aku sedang berusaha membangun tembok pertahanan, takdir justru meruntuhkannya lewat hal sepele seperti selembar handuk? Beberapa menit kemudian, ia kembali. Aku mendengar gesekan kain di atas kursi kayu di depan pintu. "Ini handuknya, Bu. Sudah aku taruh di kursi," katanya. "Terima kasih, Adrian. Sekarang, tolong kamu ke depan dulu. Ibu mau keluar." Hening. Ia tidak segera menjawab. Aku bisa merasakan kehadirannya masih di sana. Kehadiran yang begitu kuat hingga aku merasa seolah-olah kayu pintu ini perlahan menjadi transparan. "Ibu?" Suaranya merendah, terdengar lebih berat dari sebelumnya. "Kenapa ibu terdengar sangat takut padaku?" "Ibu tidak takut, Adrian. Ibu hanya tidak enak saja. Sudah, sana pergi. Aku akan tunggu di dapur. Aku lapar," katanya akhirnya. Meski aku bisa merasakan ada seringai tipis dalam suaranya yang ia sembunyikan. Begitu aku mendengar langkah kakinya menjauh ke arah dapur, aku segera membuka pintu sedikit, menyambar handuk biru itu dengan gerakan secepat kilat, dan mengunci diri kembali. Aku mengeringkan tubuh dengan terburu-buru, mengenakan daster panjang berbahan katun yang longgar, dan mencoba merapikan rambutku yang masih basah. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku berusaha memasang wajah sedatar mungkin. Namun, saat aku melewati dapur untuk menuju kamar, aku melihatnya. Adrian sedang berdiri di depan meja makan. Tangannya memegang segelas air, dan matanya langsung tertuju padaku. Rambutku yang basah menjuntai di bahu. Dasterku mungkin sedikit menempel di kulit karena sisa uap air. Tatapan Adrian menyapu seluruh tubuhku, dari ujung rambut hingga kaki yang telanjang di atas lantai ubin. Tatapan itu bukan tatapan penasaran seorang remaja. Itu adalah tatapan lapar seorang pria yang baru saja melihat sesuatu yang indah. "Makasih ya handuknya," kataku sambil berjalan cepat,
tidak berani berhenti. "Ibu cantik kalau rambutnya basah seperti itu," sahutnya santai. Namun telingaku menangkap getaran emosi yang dalam di baliknya. Aku berhenti sejenak, membelakanginya. "Adrian, tolong jangan mulai lagi." "Mulai apa, Bu? Aku hanya jujur." "Apa jujur itu dilarang di rumah ini?" Ia berjalan mendekat. Aku bisa mendengar derit lantai kayu di bawah kakinya yang berat. Ia berhenti tepat di belakangku. Lagi, posisi yang sama seperti saat di dapur tempo hari. Bedanya, kali ini aku baru saja mandi. Aroma sabun mandi melatiku menguar kuat, beradu dengan aroma maskulinnya yang selalu terasa dominan. "Ibu selalu berusaha lari," bisiknya di dekat telingaku. Padahal ibu tahu, sejauh apapun ibu lari di dalam rumah ini, ujung-ujungnya kita akan bertemu di titik yang sama. Aku membalikkan badan, memberanikan diri menatap matanya. "Adrian, dengarkan ibu. Kamu itu anakku." Apapun yang kamu rasakan, itu salah. Kamu hanya bingung, karena kita hanya tinggal berdua. Kamu butuh bersosialisasi, butuh pacar yang seusiamu. Adrian tertawa kecil, namun matanya tidak tertawa. Ia menaruh gelasnya di meja tanpa mengalihkan pandang dariku. Salah. Siapa yang menentukan itu salah? Perasaan ini tidak datang dari pikiran, Bu. Perasaan ini datang dari sini. Ia menyentuh dadanya sendiri. Dan aku tidak merasa bingung. Aku justru baru merasa benar-benar sadar setelah malam itu. Ia mengulurkan tangan, hendak menyentuh helai rambutku yang basah. Tapi aku segera mundur selangkah. "Ibu mau istirahat. Jangan ganggu ibu," kataku dengan suara yang diusahakan tegas, meski lututku terasa lemas. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur, menatap langit-langit yang mulai menggelap karena hari benar-benar sudah sore. Jantungku masih berdegup kencang, sebuah simfoni kecemasan yang tak kunjung reda. Insiden handuk itu mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tapi bagiku, itu adalah peringatan bahwa jarak fisik di antara kami semakin menipis. Aku merasa seperti rusa yang terpojok, sementara Adrian adalah pemburu yang sabar, yang tahu persis kapan harus melangkah maju. Dan yang paling menakutkan adalah, saat ia menatapku tadi, aku tidak merasa terhina. Aku justru merasa hidup. Ada getaran ganjil yang menjalar di rahimku. Sebuah sensasi yang sudah mati bertahun-tahun, sejak Gibran pergi. Aku membenamkan wajahku ke bantal yang harum deterjen. "Maafkan aku, Gibran. Maafkan aku," isaku pelan. Sore itu, di balik pintu kamar yang terkunci, aku menyadari bahwa benteng yang kubangun selama 10 tahun mulai retak secara sistematis. Bukan karena serangan dari luar, melainkan karena pengkhianatan dari dalam hatiku sendiri, yang mulai merindukan sentuhan yang seharusnya tak pernah kumiliki. Di luar, hujan akhirnya tumpah, deras dan kasar, seolah ingin menghapus jejak kecanggungan yang menggantung di udara rumah ini. Namun aku tahu, hujan sederas apapun tidak akan bisa mencuci bersih ingatan tentang tatapan Adrian di koridor tadi. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih dingin daripada embun yang menempel di kaca jendela. Di atas meja, sebuah tas keril besar berwarna hitam bersandar di kursi. Tampak seperti tamu asing yang siap merenggut ketenangan rumah kami. Hari ini adalah hari keberangkatan Adrian untuk menjalani kuliah kerja nyata, KKN, di sebuah desa terpencil di lereng gunung selama 2 minggu. 2 minggu. Secara logika, itu adalah waktu yang singkat. Namun, bagiku yang belakangan ini hidup dalam pusaran emosi yang melelahkan bersamanya, 2 minggu terasa seperti sebuah keabadian yang mencekam, sekaligus sebuah jeda yang sangat kunantikan. Aku sibuk membungkus beberapa kotak bekal untuknya. Rendang daging yang kumasak hingga kering agar awet, sambal teri kacang, dan beberapa potong kue bolu. Tanganku bergerak mekanis, namun pikiranku kacau.
Ibu tidak perlu repot-repot sebegini banyak. Suara Adrian memecah keheningan. Ia sudah rapi dengan jaket alma mater universitasnya. Rambutnya disisir rapi. Dan aroma parfumnya, yang kini mulai bercampur dengan bau maskulin yang alami, memenuhi dapur. Di sana desa terpencil Adrian, belum tentu ada warung yang cocok dengan lidahmu. Makanlah yang teratur. Kataku tanpa menoleh. Fokus menata kotak bekal ke dalam tas plastik. Adrian berjalan mendekat. Ia tidak duduk, melainkan berdiri tepat di sampingku, memperhatikan jemariku yang sibuk. Ibu akan merindukanku? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa saringan, tanpa basa-basi. Aku terhenti sejenak, namun segera melanjutkan kegiatanku. Tentu saja, rumah akan sepi. Tidak ada yang meributkan kopi hitam atau menghabiskan nasi goreng di pagi hari. Hanya itu, bisiknya. Ia meraih tanganku, menghentikan gerakanku. Aku terpaksa menoleh. Matanya menatapku dengan intensitas yang sanggup meluluhkan pertahananku. Ada semacam kesedihan di sana, namun juga ada tekad yang sangat kuat. 2 minggu ini, aku ingin ibu memikirkan satu hal, kata Adrian, suaranya rendah dan serius. Pikirkan apakah ibu merindukanku sebagai anak yang biasa ibu urusi, atau sebagai pria yang keberadaannya membuat ibu merasa hidup. Jujurlah pada diri sendiri, Skar. Karena saat aku pulang nanti, aku tidak akan membiarkan kita kembali ke sandiwara ibu dan anak yang lama. Aku menarik tanganku pelan. Sudah, cepatlah. Teman-temanmu pasti sudah menunggu di kampus. Begitu motor Adrian menghilang di tikungan jalan, rumah ini mendadak terasa seperti gua yang kosong dan hampa. Aku menutup pintu depan dan menyandarkan punggungku di sana. Sunyi, sangat sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dan desis kulkas di dapur. Hari pertama, aku mencoba menyibukkan diri. Aku membersihkan seluruh rumah, membersihkan debu yang sebenarnya tidak ada, menyikat kamar mandi hingga mengkilap, dan menata ulang rak bumbu. Namun setiap kali aku melewati kamar Adrian yang pintunya terbuka sedikit, aku seolah mencium sisa aromanya. Aku melihat tumpukan buku kuliahnya di meja, dan bayangan saat ia mengecup bibirku di malam hujan itu kembali menghantamku dengan kekuatan penuh. Ini yang kamu inginkan, Sekar. Bisikku pada diri sendiri di depan cermin. Kamu ingin cara, kamu ingin tenang. Tapi ketenangan itu justru terasa seperti siksaan. Malam harinya, aku memasak hanya untuk diriku sendiri. 1 piring kecil nasi dan sepotong tempe. Aku duduk di meja makan yang biasanya riuh dengan ceritanya tentang dosen yang membosankan atau ambisinya setelah lulus nanti. Sekarang hanya ada aku dan suara jangkrik di luar. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku telah terbiasa menjadi pusat gravitasi seseorang. Dan ketika seseorang itu pergi, aku merasa seolah-olah kehilangan pijakan pada poros duniaku sendiri. Aku pergi ke kamar lebih awal, namun tidur enggan menyapa. Aku terus melirik ponselku yang tergeletak di nakas. Apakah dia sudah sampai? Apakah jalannya licin? Apakah dia sudah makan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi sekadar kekhawatiran seorang ibu. Ada rasa haus yang ganjil, sebuah kerinduan untuk mendengar suara baritonnya yang menenangkan sekaligus menggetarkan. Aku merindukan cara dia menatapku di dapur, cara dia berdiri terlalu dekat, bahkan cara dia memanggil namaku tanpa gelar. Pada hari ketiga, aku mendapati diriku berdiri di depan pintu kamarnya. Dengan ragu, aku masuk. Kamar itu rapi, khas Adrian. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, menyentuh bantalnya yang masih sedikit berbau cendana. Di sana, di atas meja kecilnya, aku melihat sebuah foto lama kami yang dibingkai kecil. Foto saat ia baru masuk SMA. Ia merangkul pundakku dan kami berdua tersenyum lebar ke arah kamera. Di foto itu,
Aku melihat seorang wanita yang tampak bahagia dan terlindungi. Dan lelaki di sampingnya, meski masih remaja, sudah menatap kamera dengan sorot mata yang melindungi. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Desanya dingin sekali, Bu. Tapi setiap kali aku kedinginan, aku membayangkan hangatnya dapur ibu dan hangatnya pelukan ibu. Aku baru pergi 3 hari, tapi rasanya sudah seperti 3 tahun. Ibu baik-baik saja di sana? Jemariku gemetar saat mengetik balasan. Aku ingin menulis bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku sedang sibuk membuat kue. Tapi yang kuketik justru hanya, "Rumah sangat sepi, Adrian. Hati-hati di sana." Beberapa detik kemudian, ponselku berdering. Panggilan video. Jantungku mencelos. Aku segera merapikan rambut dan pakaian sebelum mengangkatnya. Wajah Adrian muncul di layar. Ia mengenakan kupluk hitam dan jaket tebal. Latar belakangnya gelap. Sepertinya ia sedang berada di luar ruangan untuk mencari sinyal. Ia tersenyum, dan senyum itu terasa seperti serangan langsung ke jantungku. "Ibu sedang di kamarku?" tanyanya, matanya jeli melihat latar belakang kamarnya di layar. Aku tersipu, merasa tertangkap basah. Iya, ibu tadi cuma mau membersihkan debu." Adrian tertekeh, suara tawanya terdengar pecah karena sinyal yang buruk, namun tetap terasa hangat. Jangan bohong, Bu. Aku tahu ibu merindukanku. Mengaku sajalah. Adrian, sudah malam. Kamu istirahatlah. Kataku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ibu," panggilnya. Wajahnya mendekat ke kamera, membuat matanya terlihat sangat besar dan intens. Aku di sini bertemu banyak orang, banyak gadis mahasiswi juga. Tapi tahukah ibu, tidak ada satupun dari mereka yang membuatku ingin menoleh 2 kali. Aku hanya ingin pulang. Aku ingin duduk di meja makan itu lagi, memperhatikan ibu membungkus risoles, dan mencium ibu lagi. "Adrian," tegurku, meski wajahku terasa panas. "Maaf, Bu, aku hanya jujur. Jarak ini justru membuatku makin yakin. Aku tidak butuh gadis muda. Aku butuh ibu. Aku butuh sekarku." Panggilan itu terputus karena sinyal yang hilang, meninggalkan aku dalam keheningan kamar yang kini terasa lebih menyesakan. Aku memeluk bantal Adrian erat-erat. Air mata mengalir perlahan. Kepergian sementara ini tidak memberikan ketenangan yang kuharapkan. Sebaliknya, ia menjadi pembuktian yang kejam bahwa tembok yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun telah runtuh total. Jarak tidak membuatku lupa. Jarak justru membuatku sadar bahwa aku sudah jatuh terlalu dalam ke dalam pesona lelaki yang dulu kupanggil anak. 2 minggu ini baru dimulai, dan aku sudah merasa kalah. Seminggu telah berlalu sejak deru motor Adrian menjauh dari halaman rumah. Langit masih setia dengan mendungnya, dan rutinitas dapurku masih berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Namun, ada yang berbeda. Setiap kali aku mengaduk adonan atau menyaring santan, tanganku terasa lebih berat. Kesunyian di dalam rumah panggung ini mulai memiliki suaranya sendiri. Suara yang membisikkan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kujawab. Atas desakan Adrian sebelum ia berangkat, aku akhirnya mempekerjakan Pak Bijo untuk membantuku sementara. Pak Bijo adalah lelaki berusia 50-an awal, badannya masih tegap, dengan urat-urat lengan yang menonjol karena terbiasa bekerja kasar. Ia adalah tipe orang yang tak bisa diam tanpa bersiul atau bersenda gurau. "Bu Heni, maksud saya Bu Sekar." Pak Bijo mengoreksi diri sambil nyengir, memamerkan gigi-giginya yang masih utuh, namun sedikit kuning karena tembakau. "Kue talam hari ini pesanan Bu Kades ya? Biar Bijo siapkan daun pisangnya dulu. Harus yang muda dan panjang-panjang.
biar sepanjang kenangan ibu sama mendiang Pak Gibran ya. Aku hanya bisa tersenyum tipis, sebuah senyum sopan yang dipaksakan. Bisa saja kamu Pak Bijo. Siapkan saja di meja belakang. Pak Bijo bekerja dengan cekatan. Ia memotong daun, mengelapnya hingga mengkilap, dan membantu mengangkat kuali besar. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering menyenandungkan lagu dangdut lawas yang liriknya bicara tentang cinta yang tak sampai. Suaranya serak-serak basah, menciptakan atmosfer yang aneh di dapurku, yang biasanya hanya diisi oleh suara radio kecil atau keheningan. Sore itu, hujan turun sangat deras. Petir menyambar beberapa kali, membuat lampu di dapur berkedip-kedip gelisah. Aku sedang sibuk menggoreng risoles saat tiba-tiba air mulai merembes dari langit-langit dekat rak piring. Aduh, bocor lagi, keluhku. Tenang Bu Sekar, biar Bijo yang urus. Cuma genteng melorot itu, sahut Pak Bijo penuh percaya diri. Ia segera mengambil mantel plastik seadanya dan naik ke atas atap meski hujan sedang mengamuk. Aku berdiri di bawah, memperhatikannya dari jendela dapur dengan rasa cemas. Tak lama kemudian, ia turun dengan tubuh basah kuyup, menggigil hingga giginya berkerak. Sudah beres Bu, aman terkendali, katanya sambil mengusap air hujan dari wajahnya. Aku merasa tidak enak hati melihatnya gemetar seperti itu. Pak Bijo, masuk dulu. Sini, keringkan badanmu. Ibu ambilkan handuk kecil. Aku bergegas mengambilkan handuk dan membuatkan segelas kopi hitam panas. Saat aku menyerahkan handuk itu, tanpa sengaja tangan kami bersentuhan. Tangan Pak Bijo kasar, kapalan, dan sangat dingin karena hujan. Namun anehnya, sentuhan itu tidak memicu getaran apapun di dadaku. Tidak ada listrik yang menyengat, tidak ada sesak napas yang menuntut. Aku menatap Pak Bijo yang sedang mengeringkan rambutnya. Ia pria yang baik, gagah untuk seusianya, dan jelas-jelas memiliki ketertarikan padaku. Namun, di mataku, ia hanyalah seorang pria asing. Pikiranku justru terbang pada Adrian, pada tangannya yang besar namun lembut, pada aromanya yang seperti cendana, bukan bau keringat dan air hujan seperti Pak Bijo. Bu Sekar, panggil Pak Bijo, memecah lamunanku. Ia duduk di kursi kayu dapur, menyeruput kopi panasnya. Bijo boleh tanya? Tanya apa, Pak? Ibu sudah lama sendiri. Apa ibu tidak merasa sepi? Maksud saya, Adrian kan sudah besar. Sebentar lagi dia punya hidup sendiri. Ibu masih cantik, masih segar. Tidak ingin ada teman di hari tua? Aku tertegun. Pertanyaan itu seperti cermin yang tiba-tiba ditaruh di depan wajahku. Memaksaku melihat kerutan kesepian yang selama ini kudutupi dengan bedak kesibukan. Saya sudah biasa sendiri, Pak Bijo. Fokus saya hanya Adrian. Jawabku lirih. Pak Bijo mengangguk pelan. Tatapannya mendalam. Hati-hati, Bu. Terlalu sibuk menguatkan orang lain, kadang kita lupa kalau hati kita sendiri juga butuh sandaran. Malam itu, setelah Pak Bijo pulang, aku terbangun karena haus yang amat sangat. Saat aku melangkah menuju dapur, aku melewati kamar tamu. Kamar yang selama Adrian pergi, ditempati oleh Pak Bijo, karena rumahnya yang jauh terendam banjir. Langkahku terhenti. Aku mendengar suara samar dari balik pintu. Desahan pelan, rintihan lembut perempuan, dan suara bisikan pria. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu itu suara Pak Bijo, tapi siapa perempuannya? Rasa penasaran yang gila mendorongku untuk keluar lewat pintu belakang dan mengintip dari celah jendela kamar tamu yang tirainya sedikit tersingkap. Di sana, di bawah remang lampu tidur,
aku melihat Pak Bijo sedang memeluk erat Bu Siti, asisten rumah tangga tetangga seberang yang usianya sudah hampir 60 tahun. Mereka berdua tampak begitu hanyut. Bu Siti dengan rambut putihnya yang tergerai, tersenyum begitu bahagia di pelukan Pak Bijo. Mereka tidak peduli pada kerutan, tidak peduli pada apa kata orang, tidak peduli pada usia. Mereka hanya dua jiwa yang lelah, yang saling menemukan kehangatan di tengah dinginnya malam. Aku segera memalingkan muka dan kembali ke kamarku dengan napas memburu. Aku jatuh terduduk di ranjang. Pemandangan tadi bukan membuatku jijik, melainkan membuatku cemburu. Bukan cemburu pada Pak Bijo, tapi cemburu pada keberanian mereka. Mereka yang sudah senja saja berani mengejar kebahagiaan. Sementara aku terpenjara dalam rasa bersalah dan norma yang mengikat leherku. Aku mengambil ponselku. Ada satu pesan baru dari Adrian yang masuk sejam lalu. Adrian, Bu, aku baru saja melihat bintang jatuh di sini. Aku tidak minta banyak pada Tuhan. Aku hanya minta, saat aku pulang nanti, Ibu masih tetap menjadi orang yang sama yang menungguku di ambang pintu. Aku mencintaimu, Sekar, sangat mencinta. Aku mendekap ponsel itu di dadaku. Air mata jatuh tanpa suara. Melihat Pak Bijo dan Bu Siti adalah sebuah tamparan bagiku. Mereka adalah cermin dari kesepian yang nyata. Mereka membuktikan bahwa kebutuhan akan cinta tidak mengenal batasan akal sehat. Jika mereka yang sudah diambang senja saja bisa saling mendekap tanpa malu, kenapa aku harus merasa seperti penjahat karena dicintai oleh seorang pria yang kebetulan tumbuh besar di rumahku? Malam itu aku menyadari sesuatu yang mengerikan sekaligus melegakan. Aku bukan lagi hanya merindukan Adrian sebagai anakku. Aku merindukannya sebagai pria yang bisa memelukku seperti Pak Bijo memeluk Bu Siti. Dengan kepemilikan, dengan kehangatan, dan dengan keberanian untuk mengabaikan dunia. Rumah ini terasa sangat ramai dengan kehadiran Pak Bijo. Tapi hatiku tetap sepi sesepi kuburan. Karena hanya ada satu nama yang sanggup mengisi ruang hampa di dalamnya. Adrian. Malam itu, jam dinding di ruang tengah berdenting 12 kali. Suara yang terdengar sangat nyaring di tengah rumah panggung yang sunyi senyap. Pak Bijo sudah pulang ke rumahnya sejak sore tadi, dan Bu Siti pun telah kembali ke paviliun tetangga. Aku sendirian, namun bayangan mereka yang berpelukan di balik remang cahaya jendela tadi masih menghantuiku. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang disinari cahaya bulan pucat yang menyusup lewat celah ventilasi. Tubuhku lelah, namun pikiranku justru terjaga, menari-nari di antara rasa bersalah dan kerinduan yang amat sangat. Pikiranku terbelah antara pengabdianku pada mendiang Gibran dan tarikan gravitasi tak terlihat yang mengarah pada Adrian. Tiba-tiba, ponsel di atas nakas bergetar kuat. Cahayanya menyilaukan mata di tengah kegelapan. Adrian. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengangkat telepon itu. Aku tidak segera bersuara. Begitu juga dia. Hanya terdengar suara desis angin gunung yang kencang di seberang sana, bercampur dengan deru napas Adrian yang terdengar berat. Ibu belum tidur? Suara baritonnya masuk ke telingaku, terasa sangat dekat, seolah-olah ia sedang berbisik tepat di samping bantal tidurku. Belum, Adrian. Baru saja mau memejamkan mata. Jawabku dusta. Suaraku terdengar serak. Jangan berbohong, Bu. Aku bisa merasakan kalau Ibu sedang memikirkan sesuatu. Apa Ibu merindukanku? Aku menarik napas panjang, mencoba mencari kekuatan untuk menyangkal.
Tapi bayangan Pak Bijo dan Bu Siti tadi melintas kembali. Keberanian mereka untuk bahagia di usia tua seolah-olah mengejek ketakutanku. Rumah ini sepi sekali, Adrian. Tidak ada yang meributkan kopi hitam di pagi hari, kataku mencoba kembali ke peran ibu. Bukan itu yang kutanya, Sekar. Ia menyebut namaku lagi. Suaranya kali ini lebih dalam, lebih menuntut. Aku tanya, apakah ibu merindukanku sebagai seorang pria? Apakah ibu merindukan caraku menatapmu? Apakah ibu merindukan caraku menyentuhmu malam itu? Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Air mata mulai menggenang tanpa permisi. Adrian, tolong, jangan bicarakan itu di telepon. Kamu di sana sedang KKN. Fokuslah pada tugasmu. Bagaimana aku bisa fokus kalau setiap kali aku memejamkan mata, yang kulihat hanya wajahmu yang memerah saat aku berdiri di belakangmu di dapur? Bagaimana aku bisa tidur kalau bantal yang kupakai di sini baunya bukan bau melati seperti rambutmu? Isakku pecah. Aku mencoba menutup mulut dengan tangan, tapi Adrian mendengarnya. Kenapa ibu menangis? Suaranya melembut, penuh dengan kasih sayang yang menyakitkan. Aku takut, Adrian. Aku takut pada apa yang aku rasakan. Aku takut pada apa yang orang katakan nanti. Aku takut pada almarhum ayahmu. Ayah akan mengerti, potong Adrian dengan yakin. Dia mencintaimu. Dan dia pasti ingin ada seseorang yang menjagamu dengan sepenuh hati saat dia sudah tidak ada. Dan siapa yang lebih mengenalmu? Siapa yang lebih menyayangimu? Melebihi aku. Aku yang tumbuh besar di bawah asuhanmu, aku yang melihat setiap tetes keringatmu membesarkanku. Aku ingin membalas semuanya, bukan sebagai anak yang berbakti, tapi sebagai lelaki yang melindungimu. Tapi dunia akan menganggap kita gila, Adrian. Kita bukan orang asing. Kamu tetap anak yang kuangkat saat kamu masih kecil. Darah tidak pernah mengalir di antara kita, Sekar. Hanya kasih sayang yang mengalir. Dan kasih sayang itu kini telah berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih dewasa. Apakah salah jika aku mencintai wanita yang telah menyelamatkan hidupku? Apakah salah jika aku ingin menghabiskan sisa hidupku memastikan wanita itu tidak pernah kesepian lagi? Aku terdiam, membiarkan air mata membasahi bantal. Di tengah kegelapan malam, dinding pertahanan yang kupasang selama bertahun-tahun terasa sangat rapuh. Kata-kata Adrian bukan lagi sekadar godaan pemuda mabuk kepayang, melainkan sebuah janji yang sangat serius. Ibu, panggilnya lagi. Katakan sekali saja, tolong jujurlah padaku malam ini, karena aku merasa sangat jauh darimu di gunung ini. Apakah ibu menginginkanku juga? Hening yang lama menyelimuti panggilan telepon itu. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Adrian yang tegak dan tatapannya yang tajam. Iya, bisikku akhirnya. Sangat pelan, nyaris seperti embusan napas. Iya, Adrian. Aku merindukanmu. Aku merindukan tatapanmu yang membuatku merasa seperti seorang wanita lagi. Aku takut, tapi aku menginginkannya.
Aku bisa mendengar Adrian menarik napas tajam di seberang sana. Ada keheningan penuh kemenangan yang kurasakan lewat sinyal telepon itu. "Terima kasih," bisiknya. Suaranya kini terdengar penuh haru. "Tunggu aku pulang, Sekar. Jangan tutup pintu itu lagi. Begitu aku pulang, aku akan menunjukkan padamu bahwa kita tidak perlu takut pada dunia. Kita punya dunia kita sendiri di dalam rumah itu." "Adrian, sudah, tidurlah," kataku dengan hati yang bergejolak hebat. "Selamat malam sayangku. Mimpi indah," ucapnya sebelum menutup telepon. Aku mendekap ponsel itu di dadaku, membiarkan getaran suaranya tetap tinggal di sana. Aku tahu, dengan satu kata iya tadi, aku telah melintasi garis batas yang tak mungkin ku seberangi kembali. Aku telah menjatuhkan diriku ke dalam jurang. Namun anehnya, aku tidak merasa takut jatuh. Aku merasa seperti sedang terbang. Malam itu, di tengah sunyinya kota hujan, seorang janda pembuat kue akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah jatuh cinta pada lelaki yang dulu ia timang. Dan di kejauhan, di lereng gunung yang dingin, seorang pemuda tersenyum menatap langit, menghitung hari sampai ia bisa kembali ke rumah, kembali ke pelabuhan terakhirnya. 2 minggu yang terasa seperti 2 abad itu akhirnya mencapai ujungnya. Pagi itu, langit tidak lagi mendung. Matahari bersinar terik, memantulkan cahaya pada aspal basah di depan rumah. Namun, meskipun cuaca cerah, hatiku justru diliputi kabut kecemasan. Sejak telepon tengah malam itu, setiap sudut rumah panggung ini terasa seperti ranjau yang siap meledak. Aku sedang berada di dapur, menatap pesanan kue lumpur yang baru saja matang. Ketika suara deru motor yang sangat kukenal berhenti tepat di depan pagar. Jantungku mencelos, nafasku mendadak pendek. "Adrian pulang, Bu?" seru Pak Bijo dari halaman depan. Ia sedang memangkas dahan pohon mangga, bertelanjang dada dengan handuk tersampir di bahu, menonjolkan tubuh paruh bayanya yang masih kekar. Aku mencuci tangan dengan terburu-buru, merapikan daster dan rambutku yang sedikit berantakan karena uap dapur, lalu melangkah ke depan. Di sana, Adrian baru saja turun dari motornya. Ia tampak lebih kurus, kulitnya lebih gelap terbakar matahari gunung, namun auranya jauh lebih mengintimidasi. Tas keril besar ia banting pelan ke tanah, dan matanya langsung mencari sosokku. "Ibu," sapanya. Suaranya rendah, namun penuh dengan penekanan yang membuat bulu kuduku berdiri. Belum sempat aku menjawab, ia melangkah lebar dan langsung memelukku. Erat sekali. Aroma debu jalanan, keringat, dan sisa udara gunung menyeruak dari jaketnya. Aku tertegun. Tanganku menggantung di udara selama beberapa detik sebelum akhirnya aku memberanikan diri membalas pelukannya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang keras di dadaku. "Aku pulang," bisiknya di telingaku, cukup pelan agar Pak Bijo tidak dengar. Namun momen itu segera terputus. Adrian melepaskan pelukannya, dan matanya beralih pada sosok Pak Bijo yang berdiri tak jauh dari kami, memegang gunting tanaman dengan senyum lebar yang ramah. "Wah, sudah jadi pria gunung sekarang ya, John?" Adrian?" goda Pak Bijo sambil mendekat, bermaksud menepuk bahu Adrian sebagai tanda akrab. Namun Adrian tidak membalas senyum itu. Ia justru menatap Pak Bijo dari ujung kepala hingga ujung kaki, memperhatikan keringat yang mengucur di dada pria tua itu. Tatapan Adrian tajam, dingin, dan penuh dengan rasa kepemilikan yang tidak disembunyikan. "Pak Bijo masih di sini?" tanya Adrian datar. Suaranya seperti es yang menggores kaca. "Iya, Adrian. Pak Bijo sangat membantu ibu selama kamu tidak ada. Kalau tidak ada dia, mungkin genteng dapur kita sudah ambruk," sahutku mencoba mencairkan suasana. Adrian hanya mengangguk singkat, lalu menyambar tasnya. "Terima kasih, Pak Bijo.
Tapi sekarang saya sudah pulang. Saya rasa pekerjaan Bapak sudah selesai. Suasana mendadak menjadi kaku. Pak Bijo yang biasanya banyak bicara, hanya bisa berdehem canggung. Ia menatapku sejenak, seolah mencari perlindungan. Tapi aku hanya bisa menunduk. Ah, iya, benar juga. Adrian kan sudah ada. Ya sudah, Bu Sekar. Saya selesaikan yang di depan dulu. Nanti sore saya pamit, kata Pak Bijo sambil beranjak pergi. Begitu kami masuk ke dalam rumah, Adrian membanting dasnya di ruang tamu dan menutup pintu depan dengan suara yang cukup keras. Ia berbalik padaku, matanya menyala. Kenapa dia masih di sini, Sekar? Kenapa dia bertelanjang dada di halaman rumah kita saat ibu ada di sana? Adrian, dia hanya bekerja. Dia kepanasan. Aku tidak suka cara dia menatapmu, potong Adrian. Ia melangkah mendekat, menyudutkanku di antara meja tamu dan lemari pajangan. 2 minggu aku menahan rindu di atas gunung, membayangkan rumah ini sebagai tempat yang suci, dan aku pulang melihat pria lain merasa begitu nyaman di sini. Kamu cemburu pada Pak Bijo. Itu konyol, Adrian. Dia sudah seperti pamanmu sendiri. Adrian tertawa pahit, tawa yang terdengar berbahaya. Ia meraih pinggangku, menarik tubuhku hingga menempel pada tubuhnya yang masih panas. Aku bukan cemburu karena takut dia merebutmu. Aku marah karena aku tidak sudi ada mata lain yang menikmati kecantikanmu selain aku. Kamu milikku, Sekar. Sejak malam di telepon itu, kamu sudah menyerahkan dirimu padaku. Napasku tertahan. Intensitasnya membuatku gemetar. Adrian, tolong. Pak Bijo masih di luar. Jangan begini. Biar saja dia tahu. Bisiknya. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Biar seluruh dunia tahu bahwa wanita di rumah ini sudah punya pelindung. Ia tidak menciumku. Ia justru membenamkan wajahnya di ceruk leherku, menghirup dalam-dalam aroma tubuhku, seolah ia sedang mengisi ulang paru-parunya setelah kehabisan oksigen selama 2 minggu. Aku bisa merasakan bibirnya yang hangat menyentuh kulitku, mengirimkan gelombang getaran yang membuat lututku lemas. Sepanjang siang itu, Adrian bertingkah seperti raja di rumahnya sendiri. Ia sengaja duduk di teras sambil memperhatikan Pak Bijo bekerja, seolah sedang mengawasi tawanan. Setiap kali aku keluar membawa minum atau makanan, Adrian akan memanggilku, menyentuh tanganku, atau sekedar memperbaiki anak rambutku di depan mata Pak Bijo. Sore harinya, saat Pak Bijo akhirnya pamit pulang, ia sempat berbisik padaku di dekat gerbang. Bu Sekar, hati-hati. Anakmu itu, tatapannya bukan tatapan anak pada ibunya lagi. Saya rasa ibu tahu itu lebih baik dari saya. Aku hanya bisa terdiam membisu, menatap punggung Pak Bijo yang menjauh. Malam itu, setelah kami makan malam dalam kesunyian yang penuh ketegangan, Adrian duduk di sofa ruang tamu sambil memperhatikan aku yang sedang merapikan taplak meja. Ibu tahu kenapa aku sangat marah hari ini, tanyanya tiba-tiba. Karena kamu egois, Adrian. Bukan. Ia berdiri dan berjalan ke arahku. Karena aku menyadari satu hal. 2 minggu tanpamu membuatku sadar bahwa aku tidak bisa lagi hidup di rumah ini hanya sebagai anak angkat. Setiap detik aku melihat Pak Bijo bicara padamu, aku ingin mengusirnya. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku. Ia meraih tanganku, mencium telapak tangannya dengan lembut, namun penuh tekad. Besok adalah pendaftaran wisudaku. Setelah itu, aku akan mencari pekerjaan secepat mungkin. Dan begitu aku punya penghasilan sendiri, aku tidak akan memanggilmu ibu lagi di depan orang lain. Aku akan membawamu keluar dari rumah ini, atau kita akan tetap di sini dengan status yang baru. Adrian, pikirkan masa depanmu. Jangan hancurkan karirmu karena ini. Ini bukan penghancur masa depanku, Sekar. Ini adalah tujuan masa depanku.
Ia menatapku dengan mata yang jernih, tanpa keraguan sedikit pun. Kamu adalah hadiah yang ingin kukantongi di akhir perjuanganku. Malam itu, saat aku kembali ke kamarku, aku merasa ada api yang mulai membakar seluruh fondasi hidupku. Api cemburu Adrian telah menyulut api lain di dalam dadaku. Api yang membuatku merasa takut, sekaligus sangat dicintai. Namun di kejauhan, aku seolah mendengar suara Gibran yang berbisik di tiup angin. Menanyakan kemana perginya janji suci yang pernah kami ucapkan dulu. Rumah ini tidak lagi sepi, tapi rumah ini sekarang penuh dengan ancaman yang manis. Malam itu, kota kita seolah sedang menahan napas. Angin tidak berembus, dan dedaunan pohon mangga di halaman depan terpaku diam. Di ruang tengah, hanya terdengar suara detik jam dinding yang seakan menghitung mundur sisa-sisa kewarasanku. Setelah kepulangan Adrian yang penuh dengan percikan api cemburu, suasana di rumah panggung ini tak pernah lagi benar-benar tenang. Adrian tidak lagi bersikap seperti mahasiswa yang pulang untuk meminta makan. Ia kini bergerak dengan otoritas seorang kepala rumah tangga. Ia memperbaiki kursi yang goyang, mengecat pagar yang mulai mengelupas, dan yang paling membuatku bergetar, ia terus-menerus menempatkan dirinya di dekatku. Seolah-olah udara di sekitarku adalah satu-satunya oksigen yang ia miliki. Sekitar pukul 9 malam, aku berdiri di teras belakang, menatap langit hitam yang luas. Wangi bunga melati yang mekar di sudut pagar menguar kuat, membawa memori tentang malam-malam sepi yang kulalui sendirian selama 10 tahun terakhir. Ibu sedang memikirkan ayah. Suara Adrian terdengar di ambang pintu. Ia melangkah keluar, mengenakan kaos hitam yang membuat kulitnya tampak lebih bersih di bawah sinar bulan. Ia tidak berdiri di sampingku, melainkan berdiri tepat di belakangku, membiarkan dadanya nyaris bersentuhan dengan punggungku. Aku menghela napas panjang. Ibu merasa bersalah, Adrian. Setiap kali ibu melihat foto ayahmu di kamar, ibu merasa seperti pengkhianat. Seharusnya ibu menjagamu untuk tetap menjadi anaknya, bukan? Bukan menjadi pria yang mencintaimu? Adrian memotong kalimatku dengan lembut. Ia melingkarkan lengannya di pinggangku, menarikku perlahan hingga punggungku sepenuhnya bersandar pada dadanya yang bidang. Ayah sudah pergi, Sekar. Dia mencintaimu dan dia pasti ingin kamu bahagia. Apakah menghabiskan sisa hidupmu dalam kesepian dan kesedihan adalah bentuk kesetiaan yang dia inginkan? Aku rasa tidak. Aku mencoba melepaskan tangannya, namun genggamannya kuat dan mantap. Tapi orang-orang, Adrian, lingkungan kita, mereka akan menganggap kita menjijikkan. Adrian memutar tubuhku agar menghadapnya. Ia memegang kedua pundakku, memaksaku menatap matanya yang jernih, yang malam ini memancarkan ketenangan yang ganjil. Dengar, ucapnya, suaranya rendah namun penuh wibawa. Besok aku akan mengurus berkas wisudaku. Aku sudah mendapatkan tawaran magang di sebuah perusahaan konstruksi di kota provinsi. Begitu aku lulus dan mendapatkan gaji pertama, aku akan membuktikan pada dunia bahwa aku mampu menjagamu. Aku bukan lagi bocah yang butuh uang saku darimu. Ia menjeda sejenak, menatapku dengan cara yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Aku sudah memutuskan. Setelah wisuda nanti, aku akan melamarmu. Aku ingin menikahi ibu secara resmi. Kita bisa pindah ke kota lain jika ibu malu. Kita bisa memulai hidup baru di mana tidak ada orang yang tahu siapa kita sebelumnya. Aku akan menjadi suamimu, Sekar. Aku akan menebus semua tahun kesepianmu dengan seluruh hidupku.
Air mata mulai mengalir di pipiku. Kamu gila, Adrian. Kamu punya masa depan yang panjang. Kamu bisa mendapatkan gadis muda, cantik, dan tanpa beban masa lalu sepertiku. Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan, sekaligus pemujaan. Ia menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Gadis muda tidak punya jiwa sepertimu. Mereka tidak punya ketegaran yang kamu miliki. Bagiku, tidak ada yang lebih cantik dari caramu berjuang sendirian selama ini. Aku tidak butuh masa depan yang panjang jika di dalamnya tidak ada kamu. Ia kemudian berlutut di depanku, di atas lantai kayu teras yang kasar. Ia menggenggam tanganku dan menciumnya berkali-kali. Ini janjiku di bawah langit malam ini, bisiknya. Aku tidak akan membiarkanmu merasa malu lagi. Aku akan mengangkat derajatmu. Aku akan menjadi alasanmu untuk tersenyum saat bangun pagi. Bukan karena pesanan kue yang menumpuk, tapi karena ada aku di sampingmu. Aku merasa seluruh pertahananku luluh lantak. Di bawah saksi rembulan yang perak, aku melihat bukan lagi seorang anak angkat, melainkan seorang pria yang sedang menawarkan nyawanya untuk kebahagiaanku. Adrian, lirihku. Ia bangkit dan kali ini, ciumannya tidak lagi penuh keraguan atau rasa bersalah. Ia menciumku dengan penuh kepemilikan. Sebuah segel bagi janji yang baru saja ia ucapkan. Malam itu, di bawah langit yang sunyi, aku menyadari bahwa cinta ini mungkin memang sebuah kegilaan. Tapi itu adalah satu-satunya kegilaan yang membuatku merasa benar-benar hidup setelah sekian lama mati rasa. Aku tidak lagi peduli pada bisikan tetangga atau bayang-bayang masa lalu. Di dalam dekapan Adrian, aku merasa telah menemukan rumah yang sebenarnya. Sebuah pelabuhan yang datang dari arah yang tak pernah kusangka, namun memberikan kehangatan yang tak pernah ingin kulepaskan. Pagi itu, udara kota tidak seperti biasanya. Ada semburat jingga yang lebih tajam di ufuk timur, membelah kabut tipis yang menyelimuti atap rumah panggung kami. Hari ini adalah hari wisuda Adrian. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebanggaanku sebagai seorang ibu, namun kini menjelma menjadi persimpangan jalan paling krusial dalam hidupku sebagai seorang wanita. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar. Aku mengenakan kebaya kutu baru berwarna coklat susu dengan kain batik motif parang yang melilit pinggangku. Aku memoles ginju merah pucat di bibirku, mencoba menutupi pucatnya wajahku akibat kecemasan yang tak kunjung padam. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk pelan. "Masuk," kataku lirih. Adrian masuk mengenakan toga hitam lengkap. Topi wisuda yang ia pegang di tangannya tampak kontras dengan rahangnya yang semakin tegas. Ia tidak segera menyapa. Ia hanya berdiri di sana, menatap pantelanku di cermin dengan sorot mata yang sanggup melubangi hatiku. "Ibu cantik sekali," bisiknya. Ia berjalan mendekat, berdiri tepat di belakangku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menghindar. Aku membiarkan dia meletakkan kedua tangannya di pundakku. Di dalam cermin itu, kami tampak seperti sepasang kekasih yang sedang bersiap menghadapi dunia, bukan lagi seorang janda dan anak angkatnya. "Hari ini aku lulus sekar," ucapnya. Suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. Dan seperti janjiku malam itu, hari ini juga aku ingin ibu melepaskan gelar itu sepenuhnya. Jangan datang ke gedung wisuda sebagai ibuku. Datanglah sebagai wanitaku. Karena di atas panggung nanti, saat namaku dipanggil, kaulah satu-satunya alasan kenapa aku ingin berdiri di sana. Aku memutar tubuhku, menatapnya langsung.
Adrian, apakah kamu benar-benar siap? Begitu kita melangkah keluar dari rumah ini dengan status baru, tidak akan ada jalan kembali. Semua orang akan menunjuk kita. Sahabat-sahabatmu, teman-teman kerjamu kelak. Adrian tersenyum, senyum paling tenang yang pernah kulihat. Ia meraih tanganku, lalu mengecup telapak tanganku dengan hikmat. Aku sudah mendapatkan kontrak kerja di kota provinsi. Kita berangkat besok. Rumah ini akan kita kunci atau kita jual jika perlu. Di sana tidak ada yang mengenal kita. Di sana kamu adalah istriku. Biarlah dunia dengan segala moralitasnya menghakimi kita. Tapi mereka tidak tahu betapa sunyinya dapur ini sebelum aku kembali. Dan betapa dinginnya hatimu sebelum aku menghangatkannya. Air mataku jatuh. Namun kali ini bukan air mata duka. Ini adalah air mata pembebasan. Aku menyentuh kerah toganya, merapikan medali yang menggantung di dadanya. Maafkan aku Gibran, bisikku dalam hati, menatap langit-langit sejenak. Namun anehnya, aku tidak merasakan kemarahan dari bayang-bayang suamiku. Seolah-olah beban 10 tahun itu telah luruh bersama restu yang bisu. Saat kami keluar menuju halaman depan, matahari sudah naik lebih tinggi. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, melihat kami dengan pandangan kagum. Seorang anak yang cerdas dan seorang ibu yang tegar. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum sopan itu ada sebuah revolusi yang baru saja meledak. Begitu sampai di gedung wisuda, di tengah ribuan orang, Adrian tidak melepaskan genggaman tangannya padaku. Ia menggandengku melewati kerumunan mahasiswa sebayanya yang menatapku dengan penuh tanya. Ia tidak peduli. Ia membawaku duduk di barisan depan, lalu sebelum ia bergabung dengan barisan wisudawan, ia membungkuk kecil dan mengecup pipiku di depan mata publik. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku mendengar bisik-bisikan samar, namun suara di dalam hatiku jauh lebih keras. Aku hidup. Akhirnya aku hidup kembali. Malam itu, setelah seluruh prosesi selesai, kami tidak mengadakan pesta besar. Kami hanya duduk berdua di teras belakang rumah kayu kami untuk terakhir kalinya. Koper-koper sudah rapi di ruang tamu. Besok, fajar yang berbeda akan menyambut kami di kota yang baru. Ibu takut? Tanya Adrian sambil merangkul pundakku, menyelimutiku dengan kehangatan tubuhnya yang kini sepenuhnya menjadi pelindungku. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, menghirup aroma cendana yang selalu menenangkanku. Aku menatap bintang-bintang yang bertebaran, menyadari bahwa takdir memang bekerja dengan cara yang ganjil. Tuhan mengambil suamiku, memberiku seorang anak, lalu mengubah anak itu menjadi pria yang mengembalikan nyawaku. Tidak, Adrian, jawabku mantap. Selama fajar itu ada bersamamu, aku tidak akan takut lagi pada kegelapan manapun. Adrian mengecup keningku, lalu turun ke bibirku. Sebuah ciuman yang menandai berakhirnya masa lalu dan dimulainya masa depan yang terlarang, namun manis. Rumah panggung itu akan segera ditinggalkan, terkunci bersama ribuan kenangan ibu dan anak yang kini telah berevolusi menjadi sejarah. Besok, di kota yang jauh, aku bukan lagi Sekar si pembuat kue yang kesepian. Aku adalah Sekar, wanita yang dicintai dengan gila oleh pria yang ia selamatkan, dan kini pria itulah yang menyelamatkannya dari kematian batin yang panjang. Fajar baru telah datang, dan kali ini warnanya bukan lagi jingga yang menyakitkan, melainkan emas yang menjanjikan kebebasan.